Disebutkan pula bahwa di akhirat itu ada malaikat Zabaniyah. Itu Quran menyebutkan Zabaniyah. Apa tugas Zabaniyah? Menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 19 orang malaikat Zabaniyah itu tidak akan menyentuh orang-orang yang setiap hari mengamalkan dalam sehari minimal 3 kali, pagi sore. Itu sudah cukup untuk mengawal agar kita tidak disentuh oleh malaikat yang menyiksa nanti di akhirat. Di dalam kitab Al-Qirtas Salatibul Antas disebutkan kan, kalau kita tidak punya guru pembimbing rohani lalu ingin hidup ini lurus mencapai keridhaan Allah, amalkan setiap hari sebanyak 786 kali, maka kita akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana jalan untuk menuju kepada keridhaan. Ada perlu guru. Kalau kita tidak mendapatkan guru, amalkan. Orang punya toko, punya dagangan tidak laku, jadi kita kada payu berdagang. Kayak apa tokonya supaya payu berdagang? Baca di toko 786 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Dan kita muliakan, kita hormati para habaib, para asatidz, khusus Sayyidul Bait, Haji Sufyan sekeluarga, hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Al-Quranul Karim adalah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung, kitab yang mengatur, menunjukkan segala apa yang kita perlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada satu kitab yang diturunkan Allah ke dalam dunia melainkan semua tercakup di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tidak ada sesuatu yang kami lewatkan di dalam Al-Quran itu. Segala keperluan kita, kebutuhan kita, semua ada dalam Al-Quran. Orang mau kaya, ada Al-Quran menerangkan, menunjukkan caranya. Orang mau sukses, ada Al-Quran menunjukkan jalannya. Orang mau hidup bahagia, Al-Quran menunjukkan bagaimana caranya. Semua yang kita butuhkan ada dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tetapi yang demikian itu tidak kita temukan kalau kita hanya sekedar baca Al-Quran. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir khatam, dapat pahala pasti. Tetapi untuk petunjuk jalan itu diperlukan pendalaman terhadap makna-makna Al-Quran. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri, ahlal Quran. Tanyalah kepada orang yang bisa Al-Quran. Jikalau kalian tidak mengetahui bagaimana arahan petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim. Orang menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pergaulan, bagaimana supaya bisa bagus, lurus, Al-Quran ada menjelaskan. Semua yang kita perlukan ada dalam Al-Quran. Bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup berkah, dalam Al-Quran pun dijelaskan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seluruh makna Al-Quranul Karim menurut para ulama ahli tafsir dari awal sampai akhir, Al-Quranul Karim itu makna-maknanya terkandung semua dalam surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu satu surah pendek, tapi maknanya sebiji Al-Quran. Sebiji Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Makanya itulah satu-satunya surah yang kita diwajibkan Allah membaca setiap hari. Karena itu surah yang paling agung dalam Al-Quran.
suratul Fatihah yang disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Para ulama tafsir lagi mengatakan seluruh makna yang terkandung dalam Al-Fatihah itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Fatihah itu hebat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Quran sebijian ada dalam Fatihah, seluruh Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah hebat, agung, lebih lagi Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Menurut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minal Fatihah. Satu ayat dari Fatihah. Makanya orang kada baca Bismillahirrahmanirrahim, sembahyangnya kada sah. Menurut mazhab Syafi'i, karena Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari Fatihah. Nah, ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ayat yang kedua. Kalau mazhab lain Syafi'i, yang pertama Alhamdulillah ayatnya. Makanya ada orang sebagian kita kaum muslimin yang begitu sembahyang Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin, kada bismillah. Itu lain mazhab Syafi'i. Menganggap bahwa Alhamdulillah itu ayat pertama. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh para ulama tafsir dijelaskan alhamdu itu ada alif lam pemulaan, alhamd. Alif lam itu ujar mereka listighraqil jenis, menghabiskan jenis pujian. Sehingga tidak ada satu pujian pun melainkan untuk Allah. Tidak ada yang bisa dipuji apapun, siapapun, hanya Allah yang bisa dipuji. Karena hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan dan kebesaran. Nah, oleh karena tidak ada yang berhak untuk dipuji melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memuji makhluk Allah, kita mesti ingat bahwa pada hakikatnya kita memuji pencipta makhluk itu. Karena hanya penciptanya yang berhak dipuji, bukan ciptaannya. Kalau kita dipuji, kita harus ingat bahwa sebenarnya orang bukan memuji kita, tapi muji yang menciptakan kita. Karena alhamdulillah itu menghabiskan pujian hanya untuk Allah. Selain Allah tidak bisa dipuji. Tapi kita boleh memuji, boleh dipuji. Ya, mesti ingat bahwa kalau orang memuji kita, sebenarnya memuji yang menciptakan kita. Kalau kita memuji orang, hakikatnya kita memuji orang yang menciptakan orang tersebut. Supaya kita kada lepas dari alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada 4 jenis pujian. 1, hamdul qadim lil qadim. Pujian qadim untuk yang qadim. Allah memuji dirinya. Ini namanya pujian yang qadim untuk yang qadim. Seperti surat Fatihah. Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Hamdul qadim lil qadim. Yang kedua, hamdul qadim lil hadis. Pujian dari Allah kepada yang baharu. Allah memuji ciptaannya. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu wahai Muhammad sungguh punya budi pekerti yang agung. Ini pujian Allah kepada Nabi kita. Pujian dari yang qadim kepada yang baharu. Yang ketiga, pujian baharu kepada yang qadim. Pujian kita terhadap Allah. Kita imbang makan, alhamdulillah. Itu kita baharu memuji yang qadim. Yang keempat, pujian dari yang baharu kepada yang baharu. Nah, kita memuji sesama kita.
Bolehkah kita memuji sesama kita? Boleh. Dan sunnah kita memuji kawan kita, kita memuji saudara kita, memuji laut, memuji gunung, bagus, itu sunnah. Tetapi pujian kita sesama kita ini menjadi satu nilai pahala apabila meliputi beberapa syarat. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pujian kita kepada sesama kita menjadi perbuatan yang tercela. Jadi sebelum kita memuji seseorang, kita harus tahu dulu syaratnya. Kayak apa pujian kita ini supaya mendatangkan pahala, bukan mendatangkan dosa. Imam Al-Ghazali mengatakan, kita memuji sesama kita sebagaimana Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar Nabi, seandainya iman seluruh alam semesta ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, niscaya iman Abu Bakar menang. Ini pujian yang luar biasa kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, kita boleh memuji sesama kita, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, an la yufrid, jangan kelewatan. Kita boleh memuji sesama kita, tapi satu syaratnya, jangan kelewatan. Bila kelewatan, dusta ngarannya. Kalau jadi puji, bila dusta, kalau jadi pahala. Contohnya yang kelewatan apa? Apabila kita memuji seseorang dengan ungkapan kata-kata luar biasa dan dusta. Nyatakan itu membungas pada orang yang luar biasa, dusta. Dusta. Masa luar biasa? Biasa. Yang berhak luar biasa itu makhluk ini hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bos itu alim benar. Alimnya luar biasa, ustaznya tuh. Ini sudah pujian dosa. Kalau kita memuji orang alim, kita sebut luar biasa ilmunya. Ini sudah pujian dosa. Yang punya ilmu luar biasa hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pada Rasulullah biasa ilmunya. Dan melihat orang bungas, luar biasa bungasnya, berdosa. Jadi jangan sekali-kali pujian itu ada luar biasa. Boleh muji, sangat alim misalnya, sangat bungas, sangat boleh. Tapi jangan sampai keluar biasa. Karena yang basyaran lakal basyar itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita puji guru kita. Kita puji kawan kita, puji anak bini laki kita. Boleh puji, tapi satu syaratnya, la yufrid, jangan lampau batas. Kayak pelampau batas, luar biasa. Luar biasa. Melihat indahnya gunung, luar biasa, jangan. Buangi luar biasa aja. Karena apa-apa yang di dunia ini semua biasa. Yang di surga itu hanya luar biasa, kayak malain ra'at. Wala udhun samihat wala khatara ala qalbi bashar. Nah, kalau di surga kita melihat gunung, itu baru luar biasa. Surga melihat bidadari, luar biasa. Kalau dalam dunia biasa. Kita puji orang luar dustainya. Jadi karena berpahala lagi pujian kita. Satu, la yufrid, jangan melampau batas. Yang kedua, pujian itu bisa mendatangkan ibadah pahala kepada kita. At-tahaqquq, pasti. Kita jangan memuji sesuatu yang kita belum tahu pasti. Misalnya, si dia itu luar biasa takwanya. Nah, itu sudah salah. Kenapa? Karena yang tahu takwa itu hanya Allah. Yang pasti kita belum tahu pasti kayak apa takwanya. Kalau kita sering melihat orang sembahyang, kalau kita puji kuah itu orang penyembahyang, ya wajar ya. Nah, kita melihat dia penyembahyang. Orang itu suka bersedekah, Kalau kita sebut itu orang luar biasa, misalnya kata-kata yang salah luar biasa. Itu orang penyedekah, kita puji. Kenapa? Kita melihat rancak berbagi duit, boleh. Tapi kalau orang
bahwa itu orang sangat sabar. Nah, sabar ini perkara hati. Jangan sampai memuji orang tuh sabar. Kenapa? Karena tahakkuk memastikan sabar itu kita kada bisa. Jadi yang kita puji itu yang kita pastikan. Jangan yang kita kada tahu pasti. Kita pastikan. Syarat yang kedua. Jadi memuji sesuatu yang memang pasti. Kita lihat seorang orangnya memang setiap malam sembahyang malam. Ayo kita sebut sidin itu penyembahyang malam. Kita melihat seorang. Atau kalau sidin itu takwa, nah jangan. Karena takwa itu dalam hati. Hanya Allah yang tahu ketakwaan seseorang. Nah, dua. Yang ketiga, kita boleh memuji sesama kita. Yang ketiga, jangan sampai menimbulkan yang dipuji itu sombong. Jangan sampai menimbulkan yang dipuji di angkuh. Atau bininya angkuh. Dan lakinya kita puji. Atau anak cucunya angkuh. Jadi kita memuji orang tua harus kita lihat. Ini mau puji angkuh ada orang nih. Angkuh ada bisa dipuji. Kenapa? Karena mengolah kita jadi dosa. Nah, yang keempat, jangan sampai memuji sesama itu hanya untuk mencari sesuatu kepentingan duniawi. Nah, kalau kita hendak misalnya supaya di sini diterima orang, kita harus memuji, membakal situ maka jangan. Kita bisa bertempat di suatu desa supaya kita dihormati, diperhatikan oleh orang desa, kita puji-puji pembakalnya. Nah, itu kada boleh. Kita memuji bukan karena Allah. Nah, itu beberapa lain syarat puji-pujian sesama kita agar pujian kita mendatangkan pahala, mendatangkan keuntungan di akhirat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak mempunyai faidah. Dari segi fadilatul amal, dari segi fadilat amal, banyak Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai faidah. Di dalam kitab Al-Qirtas Salatibul Atas disebutkan kan, kalau kita tidak punya guru pembimbing rohani, lalu ingin hidup ini lurus, mencapai keridhaan Allah, amalkan Bismillahirrahmanirrahim setiap hari sebanyak 786 kali. Sehari 786 baca setiap hari. Maka kita akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jalan untuk menuju kepada keridhaannya. Ada perlu guru. Kalau kita tidak mendapatkan guru, amalkan Bismillahirrahmanirrahim 786. Orang punya toko, punya dagangan, tidak laku, jadi kita kada payu berdagang. Kayak apa tokonya supaya payu berdagang? Baca Bismillahirrahmanirrahim di toko 786 kali. Setiap hari baca di toko Bismillahirrahmanirrahim 786. Yang baru boleh kadang membuat duit, membawa pahalanya tak boleh. Itu salah satu faidah dari Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan pula bahwa di akhirat itu ada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah. Itu Quran menyebutkan zabaniyah. Berapa orang zabaniyah? 19 orang. Apa tugas zabaniyah? Menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Itu tugas malaikat zabaniyah. Kita maksiat. Siapa yang memukuli kita? Ya zabaniyah itu di akhirat. Orang berbuat ini maksiat, siapa yang menghukum kita di sana? Malaikat zabaniyah. Berapa jumlahnya? 19 orang. Itu pimpinannya, jumlah anak buahnya beribu-ribu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 19 orang malaikat zabaniyah itu tidak akan menyentuh orang-orang yang setiap hari mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa?
Karena Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Ba 1 sin 2 mim 3 hitung aja 19 huruf. Sama dengan jumlah malaikat zabaniyah 19 malaikat zabaniyah. Masing-masing 1 huruf mengurus malaikat zabaniyah 1 huruf. Kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam sehari minimal 3 kali, pagi sore, itu sudah cukup untuk mengawal agar kita tidak disentuh oleh malaikat yang menyiksa nanti di akhirat. Nah, itu bagian dari fadilah keutamaan orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ayat kedua surat Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja habis sudah untuk Allah Ta'ala. Yang lain karena kau dipuji-puji lagi. Artinya setiap kita memuji, kita mesti ingat yang dipuji sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, Tuhan semesta. Rabb artinya Tuhan, ilah artinya Tuhan. Ilahi, hai Tuhan. Rabbi, hai Tuhanku. Sama pada Tuhan. Cuma kalau Rabb itu Tuhan sebagai pencipta alam, penjaga alam, pemelihara alam, itu Rabb. Kalau Tuhan sebagai sesuatu yang disembah, itu ilah. Boleh kita berdoa, ya Rabbi, hai Tuhanku, yang menciptakan alam semesta. Boleh kita berdoa, ya Ilahi, hai Tuhanku, yang satu-satunya disembah. Jadi ilah, uluhiyah, itu hanya sesembahan kita, hanya Allah. Kalau Rabb, Tuhan, pencipta bumi ini. Alamin, alam semesta, yang disebut alam itu masih Allah, yang selain dari Allah disebut alam. Apakah selain Allah itu namanya adalah alam. Nah, itu ayat yang pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini kalimat yang besar fadilahnya. Kita makan tuntong, alhamdulillah, disuruh. Kita keluar WC, alhamdulillah. Ghufrana, alhamdulillah. Kita memakai pakaian, alhamdulillah. Bahkan kalau disambung dengan sambungannya, sangat banyak manfaatnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakai pakaian, lalu dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadha sawt wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, diampuni Allah dosa-dosa kita. Berapa kali sehari kita memakai pakaian? Habis dosa kita. Sekali memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadha sawf wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sambungan hadisnya, barang siapa makan satu makanan, sudah dia makan, dia baca, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu, diampuni Allah dosa-dosanya. Habis makan, alhamdulillah alladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kenapa pakaian alhamdulillah, imbah makan alhamdulillah, habis dosa kita diampuni Allah. Hanya makan pakai, belum lagi kita sembahyang, kita baca Quran, semua itu kandungannya adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ada manfaatnya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.